Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, apa yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Malibatu 1 Kabupaten Yuni Astuti dan segenap guru dan tenaga pendidikan sekolah SDN Malibatu 1, tokoh masyarakat, pengurus Maghribah dan perwakilan Mandiri, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara diskusi pemetaan aset yang dipilih sekolah untuk meningkatkan capaian pendidikan. Terima kasih segenap undangan yang sudah hadir dalam acara ini. Sebelum kita mulai acaranya, akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Dua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, diskusi pemetaan aset yang akan dipimpin oleh Bapak Pembina. Keempat, penutup. Untuk acaranya yang pertama, marilah kita buka dengan pembacaan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara yang berikutnya adalah sambutan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya hormati Bapak Ibu dan siswa kelas 6 dan juga tokoh masyarakat yang saya hormati dan juga anak-anakku kelas 6 yang pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Esa yang senantiasa melindungi kita, merahmati kita, bahkan memberikan kita nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan diskusi pemetaan aset yang dibuat oleh sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan anak-anak dan juga Bapak Ibu semuanya, ini yang pertama tugas ini memang berhubungan dengan tugasnya Pak Dodo sebagai calon pemuda yang harus kita support bersama-sama untuk kemajuan SDN Malibatu 1 ini. Yang kedua, ini sangat penting ya, memang pemetaan aset untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak-anak kelas 6 sekarang. Ini kan kemarin pada saat kalian kelas 5, kalian sudah mengikuti kegiatan ANBK, ya, asesmen Nasional berbasis komputer. Jadi kegiatan pembelajaran di zaman sekarang itu memang sangat-sangat membutuhkan komputer atau IT, ya. Nah, Bu Yuli juga berterima kasih kepada kalian semua yang sudah melaksanakan ANBK, dan perlu anak-anak juga ketahui bahwa kalian itu kemarin sangat hebat. Ya. Kalian kan mengikuti ANBK tahun kedua. Pada tahun pertama itu SD kita juga mengikuti
sehingga sekolah kita ini SD yang kecil kita ini tetapi juga luar biasa. Kita mendapatkan hadiah dari pemerintah, dari Kemendikbud berupa bos kinerja untuk pemajuan terbaik dari mutu pendidikan. Ya, jadi mutu pendidikan itu didapatkan dari rapot pendidikan. Itu adalah hasil dari ANBK kalian semua. Hebat ya, tepuk tangan sekali. Karena anak-anak kemarin sangat baik, ya, sangat baik sehingga saat melaksanakan juga dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita pada saat kalian melaksanakan ANBK itu dari kedua ya, kalian memakai kolom gitu. Nah, kebetulan kita juga mendapatkan bantuan Chromebook bagi ibu-ibu dari Kemendikbud itu sebanyak 15, sehingga dapat kita pergunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga khususnya melaksanakan kegiatan ANBK. Jadi ANBK tahun kemarin anak-anak kita yang sekarang kelas 6 menggunakan Chromebook itu di hari kedua. Ya. Terus dan sekarang juga anak-anak yang di kelas 6 ini sudah mahir ya, sudah pintar-pintar mempergunakan IT. Ya, jadi kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Dahyo itu sering sekali menggunakan laptop atau Chromebook itu seperti laptop tetapi lebih kecil. Nah, itu dikhususkan memang untuk kegiatan pembelajaran. Jadi tidak bisa untuk misalnya buka seperti laptop kita itu tidak bisa, ya, karena itu connect dengan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya dan juga anak-anak. Ya, tetap semangat belajarnya ya nak ya. Dan semangat lagi ya untuk kemajuan di SD Kalibanteng Nomor 1. Ini yang bisa aku sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan. Untuk acara yang selanjutnya adalah diskusi yang dipimpin oleh Bapak Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru yang tidak bisa semua karena mengajar, kemudian ada Pak Wile, tentunya bersama masyarakat dan teman-teman atau anak-anakku semua yang hari ini sudah menyempuyung ya kegiatan hari ini. Terima kasih. Di acara kali ini adalah kita saring-saring saja. Jadi temanya kan pemetaan aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi kita diskusi saja di sini. Nah, sebelum kita diskusi, ada beberapa materi dulu yang akan saya sampaikan. Nanti apa sih aset itu apa sih? Mungkin bayangan kita selama ini bahwa aset itu adalah bangunan, kemudian barang-barang dan sebagainya. Ternyata yang termasuk aset itu adalah aset. Ini juga terima kasih kepada anak-anak ya di sebelah sini yang sudah dimampukan. Ini sudah dari siswa yang kemudian di sini juga ada Dinotakat, consulting, di sebelah sana juga ada. Ini juga luar biasa kepada Mbak Salsa ya. Baru pertama kali ini tadi cerita punya pengalaman sebagai pembawa acara. Terima kasih. Di sebelah sini juga ada anak-anak juga yang mendaftarkan diri tugasnya dari sini, yang mengkonsep tugasnya dan sebagainya adalah dari anak. Belum jalan hati. Luar biasa, tepuk tangan dulu.
kita tidak usah lama-lama gitu. Singkat-singkat saja. Ya, lanjut. Ya, jadi temanya adalah sekolah sebagai ekosistem ya. Kalau kita belajar tentang ekosistem, ekosistem itu ada apa saja? Ada alam setan atau yang hidup dan tidak hidup ya. Nanti akan kita gali. Yang hidup dan tidak hidup di sekolah itu ada apa saja sih gitu ya. Kita nanti kita gali. Merugikan. Nah, sekolah sebagai sebuah ekosistem merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik yaitu unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi sehingga menciptakan situasi yang selaras dan harmonis. Nah, misalnya contoh ya, Mas Riri yang hidup di sekolah itu apa Mas? Yang di sekolah guru ya, betul sekali guru. Apalagi Tumbuhan. Hewan. siswa, ya siswa itu yang hidup. Nah, yang tidak hidup gedung ya, gedung, meja, sarana prasarana ya itu yang. Nah, dari keduanya itu saling berinteraksi ya dalam. Nah, selama ini kita kadang sering mendengarkan atau baru mengenal istilah ada pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan akan fokus pada yang mengganggu Kamera sendiri. atau yang kurang atau yang tidak berfungsi. Segala sesuatu akan dilihat dari sudut pandang yang negatif. Ini contoh, misalnya kelas 6 itu mau mengadakan perpisahan. Jika kita sudah berpikir dengan berbasis kekurangan, contohnya gini, kita lihat dari orang tua murid, waduh, orang tua muridnya ngalah-ngalah, tidak bisa diajak kerjasama, biayanya mahal, tidak ada gedungnya, harus nyewa panggung, harus nyewa ini itu, sehingga nanti tidak akan memunculkan solusi, sehingga ide yang disampaikan nanti akan menjadi suatu ide yang gagal, karena bahwa pikiran kita adalah sesuatu yang kurang. Misalnya dengan anak kita sendiri, oh anak saya kok angel ya, jadi nggak pernah mudeng-mudeng ya, gitu. Suruh bangun tidur nggak mau kuat. Itu namanya bahwa kita itu kalau berpikir selalu berbasis kekurangan. Yang berikutnya, ini juga kali. ini pendekatan berbasis aset. Apa itu? Pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak fokus pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadikan kekuatan atau potensi yang positif. Ini contoh. Misalnya tadi perpisahan. Kalau kita berpikir aset misalnya, yang pertama sarana. Yang tadinya kita harus memikirkan traktat dan sebagainya, oh kita bisa menggunakan ruang kelas. Panggungnya bagaimana? Oh kita bisa menggunakan meja misalnya, atau pakai tikar, sehingga acara tersebut bisa berjalan dengan sekecil apapun aset yang dimiliki oleh sekolah. Konsumsi kita sederhana saja, nggak usah beli yang macam-macam. Ini ada tumpeng misalnya, kita kumpulkan seadanya. Itu namanya pendekatan berbasis aset. Jadi menggali hal-hal yang positif. Nah, yang selanjutnya yang akan kita gali ibu-ibu dan teman-teman semuanya di sini adalah ada 7 modal aset utama di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia,
tadi tidak disebutkan ya, ada guru gitu ya. Terima Kemudian kasih. ada model sosial, model fisik, kemudian model lingkungan alam, ada model finansial, model politik, model agama dan budaya. 7 aset yang ternyata tidak hanya bangunan saja. Jadi materi ini sebelum saya dapatkan, saya juga berpikirnya bahwa yang namanya aset itu ya bangunan. Ada gedung, buku-buku, komputer, meja, hanya ada itu saja. Yang selama ini saya berpikir, tapi ternyata bahwa ada 7 aset yang dimiliki sekolah. Apakah 7 aset itu sudah kita manfaatkan semuanya? Nah, nanti kami akan diskusikan ya. Yang pertama, ini singkat-singkat saja ya. Yang pertama itu modal manusia. Jadi kalau di sekolah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi manusia itu tidak hanya wujud manusianya saja, tetapi dari kecerdasan manusianya juga ada keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga yang ada di sekolah ya. Nanti kita akan gali manusianya itu ada apa saja. Oke, lanjut. Oh, ini yang kedua tadi nggak ada ya? Tidak. Yang kedua seharusnya adalah aturan atau norma-norma atau hubungan yang ada di sekolah dan dengan di luar sekolah. Misalnya sekolah kita sudah mempunyai budaya 5S. Nah, sudah ada hubungan ketemu dengan bapak ibu guru, ada salim, senyum, ya, sapa, sopan, santun. Itu ada model sosial. Kemudian kolaborasi antara guru dengan orang tua, dengan murid, dan dengan tokoh masyarakat dan sekitarnya. Kemudian model fisik ini yang sering kita temui ya. Kalau ini saya yakin sudah paham semua karena ini yang berbentuk bangunan. Jadi fisik itu sudah berbentuk bangunan di sini atau ada infrastruktur ya yang ada di sekitar sekolah. Misalnya ada jalan, kemudian ada di sini dijelaskan sistem air, mesin, jalur komunikasi ya, sarana pendukung yang lainnya. Kemudian ada model lingkungan alam. Jadi potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Yang kedua di sini adalah tanah untuk berkebun. Nah, kalau di sini kan kita berkebunnya pakai urban farming ya, jadi memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian. Mungkin kalau di pedesaan atau di mana itu sekolahnya lahannya banyak, ada sawah, ada hutan dan sebagainya itu luas. Kalau di sini kita sudah bisa menanam terong di sana ya. Nanti kita akan jadi. Ini lanjut. Ulang dong sekali dong. Yang model finansial berarti berhubungannya dengan apa? Bapak Ibu semua. Finansial. Keuangan ya, betul ya. Modal finansial itu berupa keuangan. Kalau di sekolah sudah jelas bahwa keuangannya sumbernya hanya dari dana bos ya, hanya itu. Tidak ada pungutan liar atau pungli dan sebagainya, hanya sumbernya dari dana bos. Kemudian ada modal politik. Modal politik ini adalah kaitannya dengan hubungan interaksi yang penerapan dari modal sosial. Misalnya di sini kebijakan-kebijakan, nah kebijakan kepala sekolah, mengatur sekolah, atau di sini kebijakan dinas, atau mungkin kebijakan-kebijakan yang ada di sini ya. Nanti kita akan gali, misalnya ada puskesmas, kemudian kelurahan dan sebagainya. Yang nomor 7 ada model agama dan budaya. Nah, ada model agama dan budaya berarti di sini adalah bahwa punya aset tentang agama yang dimiliki di sekolah, anak-anaknya, gurunya, dan budaya kultur yang ada di lingkungan
Nah, selanjutnya kita akan diskusi dari satu persatu. Contohnya seperti ini. Aduh, masuk. Insya Allah nanti jam 9 mungkin selesai nih. Nah, kita akan identifikasi ya. Kita akan diskusi identifikasi. Yang pertama adalah model manusia. Kemudian nanti pemanfaatannya untuk apa gitu ya. Ya. Mungkin kalau dari ibu yang tadi termasuk model manusia apa yang sudah ibu? Tadi apa misalnya? Yang manusia? Guru ya, apalagi? Siswa. Tumbuhan. Manusia. Kepala sekolah. Orang tua. Siswa dan TNI ya. Nanti biar dicatat sama Mbak Arsita ya. Ya, jadi model manusia itu kita memiliki guru, kepala sekolah, siswa, kemudian ada orang tua. Kita akan gali kepala sekolahnya itu yang bagaimana sih asetnya. Bahwa kepala sekolah di sini beliaunya adalah satu, jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Itu suatu aset sehingga kalau kita butuh apa-apa misalnya gampang, ya kan? Kemudian dari gurunya, ya gurunya yang bagaimana? Menurut Bu Rika, gurunya bagaimana kualitasnya di sini? Ya pendidikannya S1 apalagi boleh. Sesuai dengan pendidikannya ya. Jadi aset yang kita miliki di sekolah pendidikannya, gurunya sesuai, S1-nya juga S1 PGSD. Kemudian lagi juga sudah ada yang menyandang punya gelar profesi di sini. Ya, sudah ada beberapa guru di sini yang sudah statusnya profesi atau mempunyai sertifikat pendidik. Itu juga suatu model aset ya yang sangat penting bagi kita. Kemudian kalau dari anak-anak, apa aset dari anak-anak ya? Bakatnya ya. Nah, bakat, minat. Tadi juga sudah ada Mbak apa seperti dia piala ya. Anak-anak di sini punya bakat minat yang banyak ya. Kemudian kalau dari orang tua, kira-kira apa sih yang model dari orang tua di sini? Kasih sayang, perhatian, dukungan. Kemudian menurut dari orang tua sendiri harapan apa sih Bu dengan model-model yang dimiliki sekolah? Ada guru yang tadi sudah kepala sekolah itu tadi mengutarakan harapannya bagaimana? Lebih baik gitu. Anak-anak juga tambah. Ini ada model satu lagi Bu, bahwa guru-guru di sini selain muda-muda itu juga mahir-mahir semua dalam penggunaan IT. Ya. Nah, kira-kira kalau dari anak-anak apa yang diharapkan dengan guru-guru yang bisa IT canggih-canggih ini? Apa coba? Mas Jagat, menurut Mas Jagat harapannya apa Mas? Pembelajarannya bagaimana gitu? Aku pak. Menjadi guru yang Pembelajarannya Inovatif. menarik ya, kreatif, jadi berbagai ide ya. Itu yang model manusia. Kita yang kedua. Yang kedua model sosial ya. Yang dari murid tadi sudah ya, orang tua sudah model sosial. Nah, apa yang kita miliki di sini? Tadi ada budaya apa? 5S ya, betul Bu. Senyum, sapa, salam, sopan. Kita lihat apakah anak kalau masuk sekolah di sini anak-anak sudah salam? Sudah. Sudah senyum? Sudah. Kalau salam bagaimana? Assalamualaikum. Ya, dilihat, Selamat pagi. jangan salam ini terus melengos. Senyum juga, sopan, permisi gitu ya. Nah, jarak langsung. Kemarin ini. Kemudian bagaimana sih hubungan sesama guru dengan kepala sekolah atau menurut
pendapat dari ini tokoh masyarakat juga atau wali murid bagaimana asetnya? Apakah kelihatan sudah nampak harmonis? Harmonis nih. Itu juga aset nih. Kalau gurunya tidak harmonis bisa membayangkan gurunya itu yang harmonis nih. Jadi harmonis nih. Nah, sama-sama sama anak. Lah kalau menurut anak bagaimana? Galak. Sekarang sudah gak ada yang galak ya. Adanya diingatkan, bukan digalak itu, diingatkan. Keluarganya sangat bagus di sini ya, alhamdulillah. SDK 501 keluarganya sangat bagus, sangat bagus dengan siswa atau dengan wali murid juga. Keluarganya sangat bagus. Itu salah satu model sosial. Nah, dari model itu pemanfaatannya bisa apa juga? Mungkin salah satu dari Bu Yuni mungkin untuk pemanfaatnya kita punya model sosial yang sangat bagus. Kita kerjasama atau apa? Kita sudah punya model, kita sudah jalan menulis itu ya tentu saja hubungan kekeluargaan kita semakin baik dan kegiatan pembelajaran juga semakin baik. Karena apa? Karena pembelajaran itu kan tidak hanya memberikan pengetahuan saja, materi saja, tapi juga pembentukan karakter ke anak. Gitu. Ya, tepuk tangan dulu ya. Pendapat Bu ini bahwa dengan kita harmonis, kita kolaborasi, tentunya program-program yang sudah dibuat, sudah direncanakan, sudah dinakodai sama Bu Yuni sebagai kepala sekolah, nantinya akan bisa berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan yang berikutnya, modal politik. Nah, ini hasil politik itu adalah hasil dari interaksi sosial ya. Nah, contohnya apa contohnya? Sekolah kita kan banyak Kebutuhan ya. Nah, terus hubungan politik kita tuh sama awal DRM. sekolah kita sama EDRM jadinya dapat teratasi juga anak-anak yang jadi lebih terarah, lebih sesuai sama yang dibutuhkan anak. Jadi kita ternyata kita sadari bahwa sekolah kita itu dekat dengan namanya RDRM, itu rumah kita revolusi misal. Kita patut bersyukur kita punya aset itu. Jadi bisa kita konsultasi ke sana, kita buatkan surat pengantar ke sana gratis, tidak dipungut. Itu sangat membantu sekali. Kemudian lingkungan sosial yang lain kita juga dekat dengan puskesmas ya. Ya, itu kegiatannya apa? Misalnya dari tokoh masyarakat, kalau puskesmas apa misalnya? Vaksin ya. Imunisasi ya, dia juga. Jumat. Kemudian ada kerjasama dengan sekolah ke rumah juga, itu si jentik ya. Itu ada laporan untuk melakukan itu. Kemudian ada di sekitar kita juga ada kelurahan. Ada kelurahan, kemudian ada sistem pemerintahan ya, mulai dari yang paling kecil ada Pak RT, ada Pak RW, itu juga komite sekolah. Ini hari ini komite sekolah nggak bisa hadir ya. Itu juga suatu model politik yang bagus. Kemudian kita lanjutkan dengan model fisik. Nah, kita lihat ke bangunan Mas Amar ya, sudah kelas 6 ya, berarti sudah hafal. Ruang kelasnya ada berapa Mas? Ada 6, kelas berapa saja? Ruang kelas? Ya? Ada 6 ya? Kelas Kelas 1, 2, 3, 6 ya. Mas Desa ya, kamar mandinya 6 juga. Sekarang dibagi ya, yang putri sebelah mana? Nah, kemudian laki-laki sana. Juga ada punya kamar mandi. Mas Revan, Mas, ruang kepala sekolahnya di mana Mas? Di bawah ya. Ruang kepala sekolah di mana? Ayo. Sebelah mana? sebelah ruang kelas 5. Dan Nah, ini jangan sampai anak kelas 6 ditanya ruang kepala sekolahnya nggak tahu Ibu. Nah,
UKS-nya juga ada UKS, ada apa lagi coba sebutkan ya. Perpustakaan. Kantin, ruang guru, perpustakaan, kamar mandi juga. Yang di sebelah sini apa sebelah? Oh, sekolah juga, ya. Selain itu ya di kelas-kelas ada apa yuk? Lampu. Proyektor, buku, meja, kursi ya. Dipasangin papan tulis, lemari ya. Ya. Ini mau dipakai asik tapi karena sudah apa namanya? Tidak bisa. Dilir ya. Kalau mau asik bisa masuk ke ruang kepala sekolah di sana. Ya. Kemudian ada komputer, siapa yang ada jumlah komputernya, Chromebooknya ada berapa? 17. 7. 16. Ya. Kan ditambah loro. Nanti kita akan nambah lagi. Kita akan nambah Lagi yo. mungkin akan anggaran tahun direalisasi tahun depan nih. Kita akan nambah lagi. Kamu mudah-mudahan masih bisa menikmati ya. Berarti sudah ada 15 tambah 2 jadi 17. Nanti yang 3 anak itu bisa dipakai menggunakan PC yang lain. Pemanfaatannya untuk apa ya kita gali untuk sarana di sini? Belajar. Belajarnya bagaimana? Nyaman ya. Ya, kalau menurut ibu di sini dengan adanya komputer apa yang diharapkan untuk meningkatkan murid-murid itu? Menambah ilmu biar anak Lebih kreatif. Ya, ini perlu ibu ketahui bahwa anak kelas 6 ini kompetensi yang sudah dimiliki satu sudah bisa membuat PPT seperti ini. Sudah kelas 6 sudah bisa membuat seperti ini. Sudah bisa membuat sendiri. Tidak hanya di komputer, tetapi bisa menggunakan Handphone. tepuk tangan dulu. Yang kedua, anak-anak kelas 6 ini juga sudah bisa menulis di Microsoft Word. Ya. Ini jadi salah satu di laporan oleh Mbak Asifa. Nah, yang belum ini minta doanya dukungannya juga. Nanti kelas 6 akan ada satu kompetensi lagi yaitu Microsoft Excel. Mudah-mudahan nanti begitu lulus dari Universitas Kalimantan Kulon 1 sudah ada 3 yang dikuasai paling tidak dasarnya. Untuk pengembangannya nanti bisa di depan setelah SMP. Kurang praktik. Jadi untuk pembelajaran supaya lebih menarik gitu. Kemudian yang model lingkungan. Nah, lingkungan letak kita itu di mana di sini sekolahnya? Semarang Barat. Berada di tengah-tengah kota, kemudian di tengah-tengah perkampungan ya. Nah, ini menurut Bu Marli, selama ini kegiatan-kegiatan di sekolah karena Bu Marli sering dipanggil. Misalnya kita menggunakan toa gitu ya. Kita menggunakan toa dan sebagainya kira-kira mengganggu lingkungan apa buat itu? Oke, misalnya kan kalau pagi kita kita memutarkan lagu-lagu, apakah mungkin terlalu keras atau apa mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu keras kan kita bisa mengecilkan gitu ya. Kalau misalnya kurang keras karena kurang keras gitu ya kita keraskan. Kan biasanya di rumah sukanya mendengarkan lagu-lagu yang lagi hits ya. Kalau di sekolah kan lagu-lagu nasional misalnya ya. Kak, dikeraskan lagi atau Asma Husnanya dikeraskan lagi supaya saya sambil masak bisa mengikuti ya. Sambil merasakan bawang, misalnya bisa mengikuti Asma Husna, tidak tahunya lama-lama hafal. Ini juga anak-anak juga sudah pada hafal sendiri. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Nah, untuk lingkungan berada di tengah-tengah kota, ada apa lagi kira-kira di tengah-tengah kota ini yang kita bisa manfaatkan? Kelurahan. Mungkin melebar lagi nggak harus masjid. Museum, ya museum. Rumah sakit, ya boleh. Bandara, boleh ya. Stasiun. BMKG. Pelabuhan, apa lagi? Sekolah-sekolah mungkin apakah penting juga? SMP, SMA, lanjut ya. Kemudian lingkungan lagi di sini banyak wirausaha waru-waru dan sebagainya, apakah juga bermanfaat untuk sekolah juga? Ya.
kita juga bersyukur lingkungan sekolah kita di tengah-tengah kota, apalagi di sini berada di ibu kota provinsi Jawa. Mau ketemu Pak Gubernur ya kita ke kantor. Ya. Mau ketemu Pak Wali Kota kita bisa ke. Kira-kira manfaatnya apa coba dari siswa dengan lingkungan yang seperti itu? Kemarin juga sudah kita diajak ke planetarium ya. Ya harapannya dari siswa apa? Kira-kira? Pak wisata misalnya. Ya. Apa dengan lingkungan seperti itu? Apa misalnya Mas kepengen kemana sih? Di museum itu ada apa di museum? Yang nongkrong merah itu ada bis ya. Kira-kira apa yang kita manfaatkan dari fasilitas bis gendong? Nah, kita bisa memanfaatkan itu ya. Nah, yang kemarin kita sudah manfaatkan adalah kita ke planetarium. Di sana sudah belajar tentang bagaimana tata surya. Mungkin yang dekat kita kan belum ke kelurahan. Bagaimana sih sistem di situ kelurahannya bagaimana itu ya. Nah itu nanti dari pendapat Bapak Ibu semua nanti akan ditampung di sini untuk membuat program yang nanti akan dilaksanakan. Kemudian model agama dan budaya, ini yang terakhir. Tinggal kurang satu. Di sini mayoritas kita adalah anak-anak yang religius, selalu beribadah, baik yang muslim maupun yang juga sama. Kemudian model lagi yang satu yang luar biasa apa di sini dengan berbeda agama. Toleransi. Itu sangat satu model yang sangat luar biasa. Kemudian model budayanya juga. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalau yang ini yang bisa langsung satu menjawab Bu Ima ya, model finansial. Bendara berbagai nanggung di sini Bu. Yang maksudnya dananya itu yang kita peroleh. Alhamdulillah yang kita peroleh kan sesuai dengan anak juga sekitar di sini. Jadi menurut kami ya kita itu cukup untuk kita semuanya operasional saja. Tapi kecuali ya kalau ada kegiatan di lain ya. Selain dana bos, ada yang lain? Kalau dana hibah dan lain-lain dari ketiga, kemarin kita ada beberapa ya, kita mendapatkan hibah dari Kemendikbud itu Kombu, terus kita dapat ini juga meja kursi dari dinas. Wah itu kalau yang berupa materialnya tidak. Ya ini untuk yang tahun ini kita mendapatkan bus kerja itu tadi juga kita lupakan di antaranya untuk sosialisasi yang kemarin Kenapa kameramu hilang? itu kan Udah isi, anak-anak selain mendengarkan juga dapat makan ya. Iya. Senang ya? Itu dana dari bus ini. Jadi kalau dana bus reguler saja lebih Aku kok orang yang dulu kemana itu karena ya kita sehingga usul yang pulau karena mengadakan sosialisasi. Selain itu juga kita manfaatkan untuk membeli ya alat-alat kemudian untuk membeli itu apa ya untuk servis juga laptop, komputer kita bersyukur dapat itu. Jadi yang tadinya kita punya LCD satu yang rusak parah itu juga bisa kita benerin dengan adanya bus. Jadi memang sangat bermanfaat kita dan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Itu Pak. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu ya. Pak, perlu diketahui juga dengan anak. Jadi walaupun ini bendaranya bos kan rumah, tapi di sini kita adalah satu tim. Jadi tidak ada yang rahasia. Jadi bos itu untuk beli apa saja, untuk bergunungan apa saja itu kami semua tahu. Jadi tidak
kerjaannya Bu Irma. Nanti kalau Bu Irma kok ya mengerjakan nanti pusing dia, nggak jadi mengajar. Sampai Bu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali kalau sastra tadi sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahasa Inggris. Kemudian transparan nih. Di depan itu juga ada apa namanya laporan. Setiap orang yang ke sekolah bisa mengecek laporan kegiatan keuangan dan sebagainya apa itu sudah terpasang. Itu luar biasa sekali. Kita punya Ibu Kepala Sekolah yang memiliki program di sini. Programnya bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar. Tepuk tangan dulu. Oh ya, kita juga lupa ya, ada model juga punya 4 CCTV. 4 titik. 4 titik CCTV ya. Jadi untuk keamanan sekolah juga, untuk pengawasan kami dari guru-guru juga terhadap anak-anak karena mata kami terbatas gitu ya. Kalau kami di kantor, anak-anak sedang istirahat kita nggak tahu. Dengan adanya CCTV kita bisa mengontrol, terutama ibu kepala sekolah sudah selama berada di sekolah dari pagi sampai siang bisa mengontrol semua, langsung melihat karena dipasang di kantor ya, bisa langsung memonitoring, ini luar biasa sekali ya. Jadi tahu ya kejadian anak-anak itu tahu, misalnya ada yang uangnya jatuh, ada yang apa dan sebagainya. Terima kasih untuk kegiatan di hari ini, mudah-mudahan dari diskusi pemetaan aset ini nanti akan kita kembangkan, akan kita koordinasikan lagi. Yang belum kami manfaatkan, kami akan manfaatkan. Yang sudah dimanfaatkan tapi belum maksimal, kami akan tingkatkan. Dan yang sudah dimanfaatkan dengan baik, kami akan pertahankan. Terima kasih. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau minta merefleksikan dulu ya dari anak-anak juga. Mas Andanu yang tadi moto-moto Mas, coba merefleksikan kegiatan di pagi hari ini. Ya. Sini aja tidak apa-apa berdiri situ. Atau di sini ya. Menurut Mas Andanu bagaimana kegiatannya, pembelajarannya pada hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan kegiatan yang tadi dilakukan dengan Bapak Ibu guru sekalian serta wali murid dari teman-teman saya. Menurut saya diskusi ini bisa untuk mengetahui tujuan model utama sekolah, yaitu yang pertama model manusia, yang kedua model sosial, model fisik, model finansial, model politik, model lingkungan, serta model agama. Pembelajarannya apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Pembelajaran yang saya dapatkan pembelajaran yang saya dapatkan dari lingkungan, yaitu di sekolah itu ada tanaman seperti pohon, gitu ya. fasilitas, serta sarana prasarana. Ya. Yang lain, perasaannya bagaimana ya, perasaan hari ini? Perasaannya? Perasaan saya hari ini senang Senang. karena bisa mengikuti acara. Dan Ya. sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perasaan dulu. Mungkin tiba-tiba perasaannya kaget ya Mas. Aku ya, yang panggil ya. Gak ada persiapan apa-apa, saya ngomong gitu ya. Tapi ini adalah satu aspek juga bahwa anak-anak itu sudah punya keterampilan untuk berbicara. Mungkin dari guru satu orang mewakili Bu Doris, mungkin perasaannya bagaimana, yang didapatkan apa gitu. Atau mungkin penerapannya ke depan setelah melakukan diskusi ini apa gitu. Karena punya perasaan ya. Waalaikumsalam.
mencetak anak-anak Israel dan Tuhan untuk keluar. Jadi keluar dari sini itu menjadi anak-anak yang bisa diandalkan dan membawa nama baik Israel dan Tuhan. Amin. Terima kasih. Itu saja. Mungkin perasaannya saja boleh atau yang lain. Ini anaknya aja berani-berani loh. Salah satu perasaannya saja atau apa yang menurut untuk dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata, tutur kata atau yang sebagainya, saya mohon maaf atas sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian akhir diskusi kami. Sebelum saya